Tahu nggak kenapa tadi di atas? Sebentar, diam. Tadi di atas saya sempat ketawa karena dari tadi anak ini bergandungan di atas kamu. Cuma saya takut kamu takut, jadi saya diam. Tadi saya ketawa, nahan ketawa tadi ngeliat kelakuan dia. Enggak. Ya udah. Kenapa kamu mau Nggak. sama dia? Cantik. Cantik. Astaga. Rudi, udah, Rudi. Ini semua makanan kita taruh saya habis masak itu dimakan sama dia semua. Setelah makan bisa bilang, mana makan aku mau makan. Jadi udah lupa kalau habis Kayak nggak pernah makan. kenyang. Iya, kayak gitu. Kenapa nggak pernah kenyang? Kenapa? Karena yang makan bukan cuma dia, tapi makhluk-makhluk yang berada di dalam tubuh dia. Makannya rame-rame. Dia kerasukan atau? Iya, ada yang bersemayam dalam tubuh dia. Ketika makanan itu dimakan, ya makannya rame-rame. Makanya dia nggak merasa kenyang. Jadi dia nggak. Oke, ini makhluk gaib ini adalah pilihan dia atau? Kiriman. Oh. Astaga di belakang tidak tahu ada apa yang jatuh, entah itu piring, gelas, sendok, garpu, pokoknya suaranya nyaring sekali di belakang pemirsa. Ibu Dinda, Ibu Nur, mohon maaf saya harus bawa ke sini karena untuk menuntaskan ini Ibu Dinda dan Bu Nur yang paling tahu mengenai rumah ini. Dan ini kita berada di belakang ini apa? Ruangan apa ini? Ini itu basement itu. Oh my god, ini basement. Itu basement. Ada sesuatu di bawah sana. Iya. Oke. Saya sering kalau ke bawah tuh pasti Merinding. iyalah merinding. Banyak yang bersemayam di bawah sana. Kamu yakin? Boleh minta contoh? Rudi terpanggil ke bawah ke basement di mana Ibu Dinda berkali-kali bilang setiap kali dia ke bawah rasa tidak nyamannya sangat tinggi. Tiap episode berjalan syuting dengan Rudi saya selalu menemukan hal-hal baru yang tidak pernah saya bisa bayangkan sebelumnya. Tapi Ibu Dinda sih luar biasa. Tadi kalau misalnya kita lihat Bu Nur itu Lampunya tiba-tiba mati. ya. Ada 5 kali lebih. Mungkin ya. Saya nggak tahu apa yang terjadi di dalam. Ibu Dinda yang tinggal di sini berapa banyak orang? Saya sama anak-anak aja. Ini saya. Kamu nggak apa-apa? Ay, itu tadi itu suara beling yang pecah. Dari mana tapi? Kamu tahu, Apa? sebenarnya tujuan beling ini dilempar ke Ibu Dinda. Hai. Sebenarnya ini untuk Ibu Dinda tadi. Kita pindah dari sini. Kita pindah aja ke ruangan yang ini. Dinda hati-hati melangkahnya. Iya, ya nggak apa-apa. Saya tuh pernah nemu ada boneka kecil gitu masih depan. Masih Ibu simpan. Enggak. Gelang. Bilang Warna putih. putih, tapi ininya hitam, mulutnya itu kayak burung. Mulutnya berparuh gitu ya. Iya, Di boneka itu ada jarumnya di kepala. di kepala. Apa itu? Ngerti Salah ya? satu media santet. Dari orang luar ke sini. Ada seseorang yang melempar boneka itu ke dalam sini. Maksudnya boneka itu adalah simbolik orang yang dituju. Rudi Itu- ngeliat apa dari luar, Rudi? Saya harus segera bersihkan di luar. Dari lantai 2, lantai 1, basement, sekarang kembali keluar. Boleh kita turun? Jangan mendekat. Oh, jangan mendekat. Oke. Fokuskan pikiran Anda, jangan sampai Anda out fokus apalagi saat menyaksikan ini. Ini adalah momentum di mana Anda tidak boleh lepas fokus, tidak boleh lepas konsentrasi ya. Tetap sadar, Bu Dinda sadar ya. Saya dari tadi tuh lebih ngeri sebenarnya di sebelahnya Bu Dinda. Maaf. Rudi, ini kayak pemirsa penasaran apa yang kamu temuin terutama di basement, apa yang kamu lihat. Kamu ingin gambar? Atau kamu... Tadi ada banyak, wujudnya seperti manusia.
Sebentar, tadi ada yang lewat di sini. Ada yang lewat tadi. Ibu lihat ya, Anak kecil. anak kecil. Ya, tadi ada yang lewat di sini. Tapi dia nggak bermaksud jahat kan? Anak kecil ini bisa dibilang jahat. Hah? Kenapa semua jahat yang di sini? Kenapa yang di sini jahat semua sih? Ini tadi yang di area sana. Baru masuk satu lagi. Sekarang ini ada beberapa yang masuk di dalam sana tadi. Dan sekarang secara keseluruhan saya mau tarik ke dalam sini. Anak kecil itu mau masuk ke dalam Ibu Dinda. Hei, Bu Dinda, sadar. Ah, Rudi. Kenapa kamu benciannya? Rudi, please, Rudi! Oh my God, Rudi nggak lucu, nggak mau, Rudi jangan kayak gini, Rudi nggak lucu, Rudi, sumpah lu, Rudi nggak lucu, Rudi udah. Tahu nggak kenapa tadi di atas? Sebentar diam. Tadi di atas saya sempat ketawa karena dari tadi anak ini bergandungan di atas kamu. Cuma saya takut kamu takut, jadi saya diam. Tadi saya ketawa, nahan ketawa tadi ngeliat perlakuan dia. Nggak. Ya udah. Kenapa kamu mau Nggak. sama dia? Cantik. Cantik. Astaga. Rudi, udah deh Rudi. Diapain deh Rudi ah? Gak mau ah. Kamu dari mana datangnya? Sebelah sana. Sedekat sini. Pohon. Maksudnya rumah yang itu ya? Arah sana. Iya, Rudi antar Udah masuk. Kru boleh, kru bantu. Tim. Ya, aku sih pegangin nggak apa-apa, cuman jangan yang oke. No. Biar perempuan. Oke. Oke, udah. Anak itu udah masuk sini. Udah ya. Agak capek. Sebentar ya, saya Oke. istirahat dulu. Sebentar. Minum dong untuk Rudi dong. Minum. Kamu hari ini mau bertarung dengan banyak sekali loh. Iya, mengalahkan. Dan ini pertama kalinya di acara kita partisipan kerasukan. Dan banyak sekali yang masuk. Iya, dan ternyata tadi saya sempat tanya Ibu Dinda itu memang dari kecil termasuk orang yang sensitif. Sering kerasukan dari kecil berarti. Iya. Sejak kelas berapa, Ibu? Mungkin SD kali ya, dari kecil saya udah suka lihat aneh-aneh. Dari SD. Itu mulai sadarnya kapan? Sadarnya sudah SMP. SMP. Iya. Saya di dekat rumah itu setiap hari tuh kayak pergi main gitu sama ada nenek-nenek, ada anak kecil 2 sebaya saya. Tapi begitu saya pergi dari rumah itu, saya tanya sama bapak saya, itu ternyata nggak ada. Saya nanya, kan itu teman main saya mana? Ternyata nggak ada. Oh. Ada ya orang-orang yang segitu sensitifnya ya? Itu udah masuknya si indigo. Oh. Ibu Dinda tidak pernah membayangkan dirinya memiliki kemampuan indigo. Nggak berusaha untuk ini kesana sih Mbak. Cuman kadang kalau jalan saya tuh lihat apa gitu. Ini mungkin untuk yang nonton gitu kan, kalau misalnya ada rasa mual, ada rasa nggak enak di badan, itu karena pengaruh dari Energi. makhluk di sekitar pemirsa. Tetap waspada, tetap hati-hati karena mereka ada di mana-mana. Jadi saran dari saya, selama nonton ini buatlah suasana seenak mungkin, senyaman mungkin. Karena untuk orang yang lemah dalam energinya lemah seperti ibu ini, takutnya kerasukan. Oke, jangan nonton sendirian pemirsa. Jangan nonton sendirian. Oke. Baik. Pemirsa, kita sudah mendengar langsung dari Rudi bahwa Rudi sudah berhasil membersihkan
dan menangkap makhluk-makhluk gaib yang memiliki niat buruk, niat jahat kepada Ibu Dinda sekeluarga dan yang selama ini mengganggu di rumah ini. Tinggal satu saja, yaitu yang ada di kotak ini. Nah, Rudi akan membawa Ibu Dinda tidak keberatan jika ini dibawa dengan Rudi, supaya tidak ada lagi hal-hal yang selama ini mengganggu ibu di rumah ini. Ibu Dinda kalau saya lihat sih kayaknya keberatan karena mungkin ini kan amanah suami ya. Tapi haruskah direlakan dari hati atau dilepas saja nggak masalah? Sebenarnya semua terserah Ibu Dinda. Tapi yang jelas makhluk-makhluk ini sering masuk ke dalam Ibu Dinda. Dan ini berbahaya loh. Yang ada di sini kan punyanya suami. Saya sendiri tidak pernah tahu sebenarnya seperti ini. Jadi bagaimana Ibu Dinda keberatan kan jika ini dibawa oleh Rudi, atau Ibu Dinda mau keep dulu? Sebentar, itu ada sesuatu. Apaan itu di atas jendela? Apa itu? Ibu Dinda tahu itu apa? Gak tahu, tapi saya tahu itu udah lama ada di situ. Tapi saya nggak tahu itu apa. Apa? Cuma kain putih diikat. Kalau saya buka ini, makhluknya akan masuk ke dalam Ibu Dinda. Udah. Saya intip aja. Apa tapi isinya? Itu benda yang ada isinya, Ruth. Iya. Siapa yang naruh? Apakah dari orang luar atau Kan dari suami yang taruh ya. perlindungan mungkin untuk satu rumah? Semacam seperti itu. Tapi kok auranya buruk ini. Untuk melawan yang dikirim sama orang dari luar mungkin? Auranya malah bikin rumah ini panas loh. Gak tahu saya. Ibu merasa nggak? Auranya bikin panas tuh. Banyak di sini yang kayak gitu, Mas Rudi. Seharusnya sih yang seperti ini disingkirkan dari rumah. Gimana? Ibu Dinda? Kecuali Ibu Dinda ngerti caranya. Cara menundukkan yang ada di dalam sini. Apakah itu bisa dipelajari dalam 1-2 malam? Apa nggak bisa? Itu kan suatu hal yang walaupun Bu Dinda memiliki kemampuan indigo, tapi dia kan tidak pernah belajar Iya, mengendalikan. saya nggak tahu bagaimana caranya. Cuman memang pernah ada sesuatu mungkin di rumah kamu Din yang harus dibereskan. Tapi saya kan nggak pernah memanggil orang atau apa, nggak. Saya hanya diem saja. Cuman ya baru kali ini Baru kali ini. ada yang datang ke rumah, kemudian membantu saya membersihkan ini semua. Dan saya pun memperlihatkan ada seperti ini. Tidak pernah ada orang tahu. Oke, mau Sebenarnya yang tadi awalnya memperlihatkan bukan Ibu Dinda sih sebenarnya. Tapi tadi ada makhluk di dalam kotak ini yang masuk ke dalam Ibu Dinda. Yang akhirnya dia berjalan ke arah kotak ini. Masih ingat kan tadi? dari atas Iya. setelah istrinya Buto Ijo kamu tangkap, Iya. terus masuk mengarahkan ke bawah. Dan kemudian pas sudah sampai ke arah kotak ini, dia masuk lagi ke dalam sini dan Ibu Dinda sadar. Berarti sebenarnya keinginan dari yang di dalam ini pun supaya dia mendapatkan penanganan yang benar. Satu. Yang kedua, Ibu Dinda nggak mengerti tentang ini. Dan bentrok dengan Ibu Dinda. Jadi Ibu Dinda salah satu penyebab sakit-sakitan pun, sering kerasukan pun dari sini. Atau mungkin sebaiknya Bu Dinda sambil dipikirkan ada baiknya. Ini mungkin kalau misalnya bersedia dipegang dulu sama Rudi, nanti kontak-kontakan in case bisa ada hal lain yang didiskusikan di luar kamera di antara berdua. Yang mungkin Ibu Dinda tidak enak untuk dibicarakan di depan sini. Iya. Nanti aja. Iya, nanti bisa langsung berhubungan ya Ruth ya.